Swastiastu. Om Swastiastu. Halo, selamat sore pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti yang dapat menjumpai Anda di program acara Harmoni Bali. Sebuah program acara yang menyajikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Dan pastinya pada hari ini kita akan mengangkat topik persalinan sesar metode ERAK. Seperti apa? Nah, selama 1 jam ke depan kita akan menemani pemirsa Bali TV dimanapun berada. Karena tayangan kita bukan hanya bisa ditangkap oleh masyarakat Bali saja, tetapi di luar Bali juga. Dan kita akan mengundang Anda pemirsa Bali TV dimanapun berada yang menyaksikan tayangan kita untuk bisa bergabung di line telepon interaktif kita nanti di segmen ketiga dan keempat di 0361-894-8400 dan 0361-894-8401. Ya pemirsa, untuk membahas topik yang menarik ini saya tidak sendiri, tetapi di sebelah kiri saya sudah kedatangan Dr. Iwayan Artana SPOG KFM. Kita sapa dulu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dokter, kita lebih dekat sapa dengan Dokter Artana ya dokter ya. Punapigatro dokter. Sehat. Terima kasih dokter kehadirannya sore hari ini. Dan ini sama-sama. Ini topiknya menarik sekali ya dok. Belum pernah kita bahas nih dokter. Metodenya juga yang paling ini sekarang, karena saya dengar nih banyak artis-artis yang pakai ya dokter ya. Artis-artis Indonesia kita yang cukup beken lah, banyak sekali memakai metode ini. Nah, kita mau tahu dokter, sejarah yang namanya ERAK atau ERAK itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan kepada pemirsa yang mungkin sangat awam dok, atau baru pertama kali mendengar. Silakan dokter. Terima kasih ya. Jadi ERAK itu digunakan untuk operasi sesar ya. Tapi awalnya sebetulnya namanya ERAS. Jadi Enhanced Recovery After Surgery, pembedahan. Jadi biasanya itu dilakukan pada operasi pembedahan kolorektal awalnya itu ya. Nah ternyata hasilnya bagus gitu. Jadi pasien itu lebih cepat pulih ya. Kemudian lama tinggal di rumah sakit lebih pendek. Lebih singkat ya, dok? Komplikasi pembedahan pasca pembedahan itu juga lebih sedikit gitu kan. Nah dan dia bisa melepas kateter, kemudian juga bisa makan lebih cepat ya. Nah, akhirnya dicobakan di operasi sesar gitu. Karena pada dasarnya operasi sesar itu adalah operasi pada ibu-ibu yang tanpa komplikasi sebetulnya. Orang hamil kan bukan sakit sebenarnya. Iya benar, tapi dibuat ya dok. Iya, memang dibuat gitu ya. Jadi ibu-ibu itu saya orang hamil kan biasanya umurnya pasti lebih muda kan. Nah rata-rata di bawah 40 lah, artinya masih muda. Kemudian dasarnya dia memang tidak sakit gitu. Nah kemudian kalau dilakukan pembedahan sesar, tentunya ini harusnya bisa recovery-nya lebih cepat gitu. Nah itu akhirnya metode-metode ERAS itu Enhanced Recovery After Surgery diterapkan di operasi sesar, sehingga namanya ERAK ya, Enhanced Recovery After Cesarean Section. Artinya bagaimana meningkatkan supaya lebih cepat pemulihan setelah operasi sesar gitu kalau diterjemahkan ya. Itu kan bahasa Inggris istilah ERAK gitu. Jadi intinya bagaimana pasien itu bisa pulih lebih cepat setelah operasi sesar, itu intinya. Baik, kita tahan dulu ya dokter ya. Ya pemirsa, itu perkenalan kita untuk topik kita pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana pembahasan lebih menariknya dan lebih lanjutnya, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, kita kembali di program acara Harmoni Bali masih bersama Dr. Iwayan Artana SPOG KFM, yang mana saat ini beliau bertugas di RSUP Sanglah ya dokter ya. Iya betul. Jadi tadi kita sudah perkenalan di awal seperti apa sih metode seksial sesar dengan ERAK, yang mana pada dasarnya atau pada awalnya itu tidak diterapkan kepada ibu hamil yang akan seksio ya dokter ya, tetapi ternyata hasilnya sangat bagus dan memuaskan dan diterapkanlah kepada ibu hamil. Nah dokter, kalau tadi kita di awal sudah perkenalan, mungkin ini pemirsa Bali TV juga menjadi pertanyaan bagi pemirsa dokter, bagaimana sih step-step atau langkah-langkahnya bila seorang ibu hamil memutuskan untuk menggunakan metode ini? Silakan dokter. Ya, baik Mbak Ayu, Mbak Santi ya. Bebas dokter. Ya, jadi ada beberapa tahapan-tahapan ya kalau kita melakukan operasi dengan metode ERAK ya. Jadi pertama tahapan sebelum operasi. Ya, jadi sebelum operasi itu
harus dilakukan seleksi pasien. Tentu saja yang melakukan itu adalah dokter ya. Jadi yang boleh dilakukan operasi metode ERAK adalah persalinan atau operasi sesar tanpa komplikasi. Artinya diperkirakan waktu operasinya tidak terlalu lama ya, tidak memerlukan banyak darah, tidak harus bed rest dalam waktu lama gitu. Jadi yang tidak boleh itu adalah pasien yang diperkirakan perdarahan banyak. Contohnya plasenta adesipa namanya. Jadi area-area itu melengket ya di bagian bawah. Nah itu kan biasanya perdarahannya banyak pada saat operasi. Nah itu mungkin tidak bisa dengan ERA. Atau pasien-pasien yang menderita kelainan medis seperti penyakit jantung. Ada bawaan penyakit ya dok? Ya itu kan dia perlu monitor cairan yang ketat ya. Jadi kita tidak bisa membuka kateter cepat-cepat ya. Kemudian pasien dengan komplikasi preeklamsia misalnya. Nah itu kan kita harus memberikan magnesium sulfat namanya untuk mencegah kejang. Nah itu perlu monitoring cairan selama 24 jam. Itu kateternya nggak bisa dilepas gitu. Dan penyakit lain seperti diabetes itu juga harus hati-hati. Nah itu jadi tahap pertama sebelum operasi adalah pasien seleksi, diseleksi pasiennya. Kemudian pasien kita berikan pemahaman apa itu ERAK. Jadi kita jelaskan KIE dulu pasiennya, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan, ya. Supaya dia nggak kaget nanti kan, kok tiba-tiba disuruh bangun gitu kan, nah, nanti kaget. Ini harus sudah dijelaskan sebelum operasi. Nah kemudian pada saat persiapan operasi, nah kalau dulu itu biasanya kan operasi itu kita disuruh puasa sampai 8-12 jam ya. Benar, masih ingat dok. Bu Ayu ya? Iya dok. Operasi yang dulu ya? Iya. Dan dua kali saya dok. Oh gitu ya? Ya itu apalagi yang ketiga saya mikir dulu dok. Iya. Nah sekarang itu tidak harus 8 jam. Jadi itu ada tahapan-tahapan. Jadi yang pertama dalam 6 jam pertama itu boleh masih makanan padat. Ya. Kemudian 4 jam itu boleh makanan lunak ya. Kemudian 2 jam terakhir itu masih 2 jam boleh. Sebelum tindakan berarti? Ya, boleh air jernih lah. Oh, baik. Boleh air gula, boleh ya? juga gitu kan. Yang penting dia tidak ada partikel yang padat ya. Nah, tujuannya adalah supaya pasien itu tidak mengalami hipoglikemi. Gula darahnya rendah. Baik. Karena dulu kalau orang operasi zaman dulu kan puasanya lama banget. Iya benar dok. Pasiennya sering ngeluh lapar gitu kan. Benar dok, apalagi ibu hamil kan dokter makannya kenceng banget ya. Nah itu secara teori akan menyebabkan adanya stres metabolik namanya. Kalau orang lapar ya, asam lambung bisa naik gitu kan. Nah perut kembung. Nah itu tidak bagus operasi dengan puasa yang begitu lama gitu. Nah sekarang itu diatur. Jadi 6 jam makanan padat dulu, udah 4 jam boleh makanan cair berpartikel gitu, kemudian 2 jam itu cairan air putih atau air gula boleh gitu. Nah itu persiapan sebelum operasi. Kemudian setelah durante operasi, selama operasi itu suhu ruangan harus betul-betul diatur ya. Jadi jangan sampai pasiennya kedinginan, menggigil. Itu saya dulu dong. Gitu dulu ya. Saya memang alergi dingin dok. Jadi begitu masuk, udah gitu dok. Nah itu tuh kan menghabiskan kalori kan, menggigil itu kan. Kemudian juga obat-obatan tentu saja akan disesuaikan oleh dokter anestesi sehingga tidak terlalu dalam gitu ya. Kemudian juga teknik operasi mungkin disesuaikan oleh operator sehingga penjahitannya sedemikian rupa sehingga tidak terlalu nyeri gitu. Oh baik. Ya, kemudian setelah operasi, nah di ruang pulih ini itu sekarang 2 jam itu sudah dikasih minum air gula. Kalau zaman dulu kan disuruh puasa 1 hari dulu ya. Iya dok. Besoknya baru boleh minum sedikit-sedikit gitu kan. Nah sekarang enggak, 2 jam setelah operasi itu sudah boleh minum air gula. Jadi supaya meningkatkan kadar gula darahnya biar naik gitu kan. Kemudian sudah boleh mulai gerak-gerak, duduk itu sudah boleh ya. Setelah 2 jam itu dok? 2 jam. Kok sekarang, saya dulu lama ya dok? Ini sekarang dipercepat itu. Apalagi saya agak cengeng dok. Lama banget saya bisa jalan sendiri dok. Kemudian obat analgetik penghilang nyeri itu sudah diberikan 2 jam, diberikan ketorolak biasanya gitu ya, obat suntik sehingga dia pasien tidak terlalu nyeri ya. Kemudian setelah 6 jam itu kateter sudah bisa dilepas. Selang kencing itu ya. Selang kencing sudah dilepas, pasien sudah boleh disuruh duduk di bed gitu, sudah mulai latihan jalan sudah boleh gitu. Nah kemudian 6 jam itu diberikan obat penghilang nyeri secara oral, obat minum sudah boleh diberikan gitu. Jadi pasien sudah boleh makan bubur, saring itu sudah boleh 6 jam.
Kalau dulu kan seharian nggak boleh makan Iya, ya. iya benar dok. Nah sekarang 6 jam sudah boleh makan bubur. Kemudian juga sudah diberikan obat penghilang nyeri yang diminum ya. Jadi tujuannya mengurangi penggunaan obat nyeri yang disuntik. Baik. Jadi obat nyeri yang diminum gitu. Kemudian sudah mulai latihan mobilisasi ya, jalan. Biasanya di tepi bed dulu, kaki berjuntai gitu Iya, kan. iya. Itu pelan-pelan baru bertahap disuruh jalan pelan-pelan. Gitu. Nah kemudian 12 jamnya itu lagi dikasih obat minum Obat oral baik. penghilang nyeri ya. Kemudian 8 jam diberikan obat suntik sekali lagi keterolak biasanya. Nah, dengan demikian pasien merasa tidak akan terlalu nyeri dia. Nah besoknya setelah 12 jam ke atas itu dilihat skala nyerinya. Ada namanya skala nyeri ya. Dihitung nyerinya, kalau masih nyeri mungkin ditambah obat penghilang nyerinya gitu. Nah jadi dengan demikian pasien itu sudah bisa ketika 6 jam itu sudah bisa duduk, dia udah boleh menyusui gitu. Oh, Jadi bayinya sudah, ya, bayinya dapat ASI nih dok ya. Jadi kontak dengan bayi juga bisa lebih cepat Iya, ya. iya. Jadi langsung disuruh menyusui sambil duduk itu sudah menyusui sudah bisa. Nah itulah keuntungan daripada metode ERAK. Jadi dia bisa menyusui lebih cepat gitu kan. Kemudian recovery bisa jalan lebih cepat. Selang infus itu 6 jam sudah dibuka. Infus sudah dibuka. Selang kateter sudah dibuka gitu. Nah, kalau ini berjalan lancar, biasanya 24 sampai 28 jam itu pasiennya sudah bisa pulang sebenarnya gitu. Wow, jadi metode ini 11-12 dok sama pardus normal ya dokter ya? Iya, nanti seperti orang pardus normal aja nanti 1 hari. Lebih cepat sudah bisa ya dok ya pulang. jadinya Iya, dari betul. seksi biasa. Pantesan nih dok Iya. di YouTube kita lihat beberapa artis-artis terkenal mungkin ini beliau memakai metode ERAK juga ya dok ya. Iya, Di hari kedua udah bisa joget-joget, udah bisa main sama putra-putri beliau. Kok cepat? Iya. Saya dulu kok lama. Seperti itu ya dokter ya? Iya, iya, itu dah, Dokter, untuk metode seksio sesar sekarang, apakah semua menggunakan ERAK atau ini merupakan pilihan dari ibu hamil dokter? Boleh pakai, boleh menolak atau seperti apa? Walaupun kalau dari segi seleksi pasien dia layak nih pakai dok. Misalnya nih saya layak nih pakai ERAK dok, tapi saya menolak untuk menggunakan itu. Iya. Seperti apa edukasi biasanya diberikan kepada ibu hamil dok? Iya, tentu saja ini metode ERAK ini belum semua rumah sakit yang mengadopsi ya, Oh, karena baik. harus dibuat dulu SOP-nya, ya PPK-nya ya. Kalau rumah sakit yang sudah mempunyai SOP, sudah punya PPK-nya, nah itu boleh menerapkan metode ini. Oh, oke. Tetapi tetap kita sebelum melakukan metode ini tentu saja kita harus KI dulu ke pasien gitu loh. Siap nggak pasiennya? Kadang-kadang kan pasiennya takut, aduh saya takut dok, Oke. masa 6 jam udah disuruh jalan gitu misalnya, dia trauma, mungkin operasi sebelumnya gitu, bisa saja pasiennya tidak mau gitu kan. Nah jadi tetap kembalikan ke pasien, jadi kita tetap menawarkan dulu ke pasien, nah ini ada metode begini-begini, ya tetap yang menentukan adalah pasien. Jadi ada otonomi pasien tetap kita hormati gitu ya. Baik. Iya. Berarti pasien itu tetap diberikan konseling ya dokter ya, Iya, KIE kita ya, konseling konseling, gitu. edukasi, informasi ya dokter ya Iya, kepada betul. pasien. Karena ini merupakan sebuah pilihan yang boleh disetujui oleh pasien. Jadi dokternya pasti memberikan gambaran, memberikan begini loh Bu keuntungannya. Karena kalau saya simak dari penjelasan dokter ini memang benar-benar sangat menguntungkan ya dokter ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bila saya memutuskan untuk sudah begitu ya dok, saya bisa menggunakan metode ini. Karena saya sendiri kalau menggunakan sistem seksio sesar biasa dokter ya cukup lama sekali itu. Bisa mobilitas, lagian juga kembali dari psikisnya ibu. Pengalaman dulu waktu sesar berapa lama? Di hari ketiga itu saya masih meringis loh dokter. Oh, hari ketiga Itu ya. udah hari ketiga kan pulang ya dokter ya. Iya, Biasanya betul. kan dirawat 3 hari 2 malam ya dokter Iya, masa iya, Jadi iya. hari ketiga itu saya masih meringis loh pemirsa. Serius. Mungkin karena saya saking cengengnya sakit banget loh dokter. Makanya sekarang nih mikir nih berani lagi nggak berani lagi. Tapi kalau ada metode ini benar-benar sangat membantu sebenarnya loh pemirsa. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda para ibu-ibu, jadi nanti di segmen selanjutnya bila ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Artana silahkan di 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Anda boleh telepon, Anda boleh berkonsultasi dengan beliau puas hari ini secara line telepon interaktif. Dokter, menyambung untuk metode ERAK sendiri, kalau tadi dokter menjelaskan keuntungan atau kemudahan bagi ibu dan bayi ya dokter ya, ibu dan bayi lebih cepat dapat bertemu, si bayi lebih cepat dapat ASI karena ASI adalah yang paling utama ya Makanan dokter utama, ya, makanan iya, utama betul. untuk bayi itu sendiri.
Kalau untuk komplikasinya sendiri selama ini yang pernah dokter tangani ada nggak dokter? Ya, jadi begini ya. Jadi metode ERAK ini tentu saja sangat tergantung juga kepada ambang rasa nyeri pasien. Ya. Kadang-kadang memang ada pasien yang ambang rasa nyerinya sangat rendah. Jadi sedikit sekali sudah nyeri gitu kan. Nah, ini pasien yang seperti ini kadang-kadang bisa gagal gitu. Jadi harusnya dia sudah latihan berjalan, mungkin dia ada trauma ya, atau ambang rasa nyerinya terlalu rendah ya. Dia masih belum berani, dia masih merasakan sakit gitu. Padahal obat-obatnya yang sudah diberikan itu sudah dicobakan. Artinya rata-rata pasien itu akan hilang nyerinya dengan kombinasi 2 macam obat analgetik biasanya gitu. Nah, memang itu kendalanya. Kadang ada beberapa pasien yang dia sangat peka terhadap rasa nyeri, ambang rasa nyerinya rendah. Nah, ini kadang-kadang dia masih belum bisa 6 jam itu untuk bisa berjalan itu. Dia tuh jalan belum bisa. Nah, biasanya dengan itu kita tambah lagi obat injeksinya, kita pilih yang lain yang lebih poten gitu. Nah, tentu saja kembali karena nyeri itu masalah persepsi ya. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa disamakan dengan intervensi yang sama. Seorang ibu bisa nyeri, seorang ibu yang lain mungkin tidak terlalu nyeri gitu. Nah, ini kadang-kadang ada kendala sedikit, tapi secara umum sih selama ini baik, saya kira. Baik dokter. Nah, tadi dokter juga sempat mengatakan untuk menerapkan metode ERAK ini kepada ibu yang akan melahirkan secara seksio itu kan dilakukan seleksi pasien dulu ya dokter ya. Seleksi ini mungkin bisa ditetapkan pada saat pada saat pasien itu kontrol. Rutinkah dokter ke spesialisnya tersebut, mungkin dari USG sudah bisa ditebak, oh ini bisa atau tidak, seperti itu ya dokter, atau bagaimana rule-nya dok? Jadi biasanya pasien-pasien yang metode ERAK ini kan yang kontrol ke dokter kandungan yang akan ngoperasi ya, biasanya sudah ada komunikasi sebelumnya ya. Jadi seleksi di sini mencakup laboratorium juga ya. Jadi kalau ada anemia misalnya, kurang darah, nah itu mungkin harus ditransfusi dulu ya, supaya tidak nanti pos operasi baru transfusi, nah itu kan susah ya. Jadi kalau dia HB-nya rendah itu harus dinaikkan dulu sebelum operasi gitu kan. Nah, sehingga pada saat setelah operasi tidak perlu lagi nunggu transfusi lama itu kan, jadi nggak bisa metode ERAK jadinya gitu. Kemudian penyakit-penyakit yang ada tentu saja sudah didiagnosis sebelumnya, ada hipertensi, darah tinggi gitu ya. Kemudian diabetes, nah itu hati-hati juga karena diabetes itu kan kita nggak bisa ngasih air gula gitu kan, nggak bisa ya. Nah itu. Kemudian juga penyakit kalau ada kelainan jantung, nah itu harus hati-hati juga karena kan penyakit kelainan jantung itu sangat peka terhadap perubahan cairan. Jadi harus dimonitor cairannya dengan kateter 24 jam. Jadi tidak boleh terlalu banyak cairan masuk, tidak boleh terlalu sedikit. Nah, itu susahnya. Jadi itu tetap perlu dipantau kateter. Nah, itu tidak bisa dilakukan metode dengan ERAK. Nah, kemudian juga pasien yang seperti saya bilang hari-harinya di bawah, diperkirakan melengket. Nah, itu biasanya perdarahannya akan banyak. Nah, itu bahkan memerlukan transfusi yang masif. Nah, itu mungkin tidak bisa dengan ERAK. Nah, ini biasanya dokter kandungan pasti sudah mengetahui pasiennya. Baik. Kalau dia, tentu saja pasien yang ERAK ini tentu pasien yang sudah ANC rutin ya. Jadi kalau ada pasien baru datang, ya itu dia dok. Misalnya tidak pernah kontrol, nah kita belum berani kita lakukan metode ERAK itu gitu. Baik. Jadi tentu saja ini pasien yang sudah well educated ya, jadi sudah dijelaskan sebelumnya, termasuk apa itu step-stepnya sudah dijelaskan ke pasien gitu. Saya kira begitu. Baik, ya. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang disajikan oleh Dr. Artana hari ini dapat bermanfaat dan membangun kepercayaan Anda. Barangkali Anda ingin untuk melahirkan kembali ya dokter ya, atau ingin berencana untuk hamil kembali dan dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, mudah-mudahan metode ini bisa dipakai. Nah dokter, tadi dokter sempat mengatakan bahwa metode ERAK ini juga bisa dimanfaatkan oleh beliau yang memang usianya masih, biasanya ibu hamil kan di bawah 40 tahun ya dokter, kondisinya masih sehat, masih fit. Nah, ini untuk metode ERAK sendiri ada batasan umur nggak dokter untuk menggunakannya? Padahal beliau mungkin umurnya sudah
kalau 35 tahun ke atas kan tidak disarankan ya dokter ya sebenarnya berisiko ya dokter. Tapi beliau di usianya menjelang 40-an tersebut ternyata hamil dokter. Bisakah menggunakan metode ERAK tidak ada penyakit bawaan? Seperti apa dokter? Apakah diperiksa detail lagi kembali atau seperti apa dok? Ya sebenarnya secara spesifik sih tidak ada batasan umur ya. Jadi tentu saja memang kan hamil di atas 35 tahun itu kan termasuk hamil beresiko. Berarti harus cepat-cepat ya dok? Beresiko itu dalam arti ya. Beresiko itu baik terhadap janinnya ya, karena risiko Down syndrome ya, kelainan kromosom itu akan meningkat di atas usia 35 tahun gitu ya. Nah itu. Kemudian untuk ibunya tentu saja penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian hipertensi, nah itu juga akan meningkat di atas usia-usia 35 tahun gitu. Makanya rentang umur ibu yang dianggap sehat untuk hamil atau bereproduksi adalah antara 25 sampai 35 tahun sebetulnya. Baik. Nah, jadi kalau di atas itu ibu itu sudah terlanjur hamil, tentu saja harus dilakukan seleksi ya dengan pemeriksaan lab yang lebih ketat ya. Kemudian mungkin dicek gula darahnya juga ya, kemudian monitoring tensinya segala macam. Kemudian kondisi jantung mungkin perlu dicek juga. Jadi selama ibu itu dalam keadaan sehat, walaupun usianya di atas 35 tahun ya, saya kira tidak ada halangan untuk ikut metode ERAK ini. Jadi selama dia tidak ada komplikasi gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti memang tidak ada batasan usia ya dokter ya, selama pasien itu tidak ada komplikasi. Tidak ada komplikasi dan pasien itu sehat ya dokter ya. Iya, nah, ini juga tadi dokter menyampaikan belum di semua rumah sakit bisa dilakukan metode ERAK ya dokter ya, hanya beberapa rumah sakit tertentu saja seperti itu ya dokter ya. Yang sudah punya PPK-nya. Yang sudah punya PPK-nya. Berarti di tempat dokter sudah bisa ya dokter? Sudah bisa. Sudah bisa, dengan dokternya langsung loh pemirsa. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV silahkan, kami mengundang Anda di line telepon interaktif sesaat lagi untuk bisa berbincang dengan Dr. Iwayan Artana SPOGK FM. Jadi untuk Anda yang ingin berkonsultasi seputar masalah kehamilan atau seputar persalinan sesar metode ERAK untuk topik yang kita bahas kali ini, kami mengundang Anda di line telepon interaktif. Karena sekali lagi untuk tayangan ini bukan hanya bisa disimak oleh masyarakat Bali saja, tetapi juga masyarakat di luar Pulau Bali. Nah, di tayangan kita Harmoni Bali pada kesempatan kali ini kita memberikan waktu dan peluang itu untuk Anda. Silakan berkonsultasi dengan Dr. Iwayan Artana SPOGK FM di line telepon interaktif kami sesaat lagi pada segmen ketiga dan segmen keempat. Masih dengan topik yang kita bahas yakni persalinan sesar metode ERAK, yang mana beliau tadi menyampaikan bahwa sebelum metode ERAK ini dilaksanakan pastilah ada seleksi dulu terhadap pasiennya, dipastikan pasiennya memang benar-benar dalam kondisi yang baik, tidak ada penyakit bawaan, semua hasil pengecekannya baik. Tadi dibilang ari-arinya pelengketan itu yang namanya placenta previa ya dokter? Iya, sudah akreta. Oke, berarti yang seperti itu tidak bisa melakukan metode ERAK ya dokter? Karena diperkirakan pasien seperti itu akan terjadi perdarahan yang banyak. Baik. Nah itu akan memerlukan transfusi, tentu saja perlu infus yang lama, nggak bisa 6 jam di up itu. Baik, dokter infusnya. Kalau sudah begitu, memungkinkan hamil yang berikutnya juga terjadi hari yang sama nggak dokter? Untuk kehamilan berikutnya tidak pasti ya. Jadi bisa saja dia menempel area-areanya itu di atas. Jadi kita nggak bisa pastikan. Gitu. Oke, baik. Memang kalau menggunakan metode ini benar-benar harus dicek dulu secara keseluruhan ya dokter ya. Kalau memang benar-benar sip, memang benar-benar oke, barulah dilakukan metode sesar dengan ERAK ini. Kita lihat beberapa tayangan di YouTube juga pemirsa, para artis-artis yang segimana dia kemarin seksiu, tetapi kita bisa lihat hari ininya beliau wah sudah happy ya dokter ya, sudah bisa main-main kok bisa. Nah ini beliau menggunakan metode ERAK. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita kali ini di acara Harmoni Bali. Masih ada 2 segmen kita untuk menemani Anda sore hari ini, dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, di segmen yang ketiga kali ini seperti janji kita tadi untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan menghubungi line telepon kami 0361-894-8400 atau 0361-894-8401 sudah ada di layar kaca Anda ya. Jadi untuk Anda yang ingin berbincang dengan Dr. Iwayan Artana SPOGK FM,
seputar seksio sesar, mungkin Anda ingin berkonsultasi atau menanyakan lebih detail seputar persalinan sesar dengan metode ERAK seperti topik yang kita bahas kali ini, kami memberikan waktu dan kesempatan untuk Anda pada segmen kali ini sampai di segmen terakhir nanti. Jadi cukup banyak sekali waktu untuk Anda dimanapun Anda berada, silahkan bergabung di line telepon interaktif kami. Ya dokter, sambil menunggu penelpon ya dokter, barangkali yang ingin bergabung bersama kita di line telepon interaktif, kita kali ini mau membahas terkait keuntungan dan kerugiannya ya dokter ya untuk metode ERAK ini. Nah seperti apa dokter, sambil menunggu penelpon, silahkan dokter. Ya baik Mbak Santi ya, jadi pertama kita bahas keuntungan ya. Yang bagus-bagus dulu ya dok. Kan nggak baik bahasa jelek-jelek. Iya. Keuntungan dulu deh dok, yang segar-segar kita dengar dulu. Pertama buat ibunya, tentu saja metode ERAK ini dia akan bisa mobilisasi lebih cepat ya. Jadi seperti saya ceritakan tadi, jadi dengan metode ERAK ini 2 jam itu sudah mulai gerak-gerakkan tubuh ya. 2 jam pasca seksio ya dok? Ya, baik. Kemudian 30 menitnya lagi latihan duduk seperti itu ya. Jadi 6 jam itu sudah boleh latihan jalan. Kemudian keuntungan berikutnya adalah kateter dan infus itu dilepas lebih cepat. Tentu saja ini mengurangi rasa nyeri ya. Bayangkan dipasang kateter kan tidak nyaman Bu ya. Benar. Nah, benar, itu dok. kateter itu 6 jam sudah dilepas, infus sudah dilepas. Nah, tentu saja ini mengurangi risiko infeksi saluran kencing ya, karena dipasangin kateter kan bisa cedera, risiko cedera, risiko ada infeksi, kemudian juga pasang infus itu juga ada risiko infeksi kan, phlebitis namanya ya, jadi lebih cepat dibuka, tentu saja risiko infeksi akan lebih kecil ya. Kemudian tentu saja penggunaan obat-obat untuk infus cairan itu kan lebih sedikit ya, karena 6 jam itu sudah tidak perlu dipasangin cairan infus lagi gitu kan. Nah kemudian dari pemulihan ya tentu saja lebih cepat, dan kemudian risiko ada namanya trombosis ya. Jadi kalau ibu hamil itu kan risiko darahnya menggumpal itu trombosis namanya. Jadi dengan mobilisasi lebih cepat, nah itu risiko trombosisnya juga akan lebih sedikit ya. Nah, biasanya kan di kaki ya, di kaki bagian belakang, itu biasanya ada kayak gumpalan darah kayak gitu, itu trombosis namanya. Kemudian juga risiko infeksi tadi juga saya jelaskan sudah risikonya lebih kecil ya. Nah kemudian ibu bisa menyusui lebih cepat. Nah, dengan lebih cepat menyusui biasanya pemulihan rahim juga lebih cepat, karena ketika terjadi isapan mulut bayi itu akan merangsang hormon oksitosin namanya, itu akan menyebabkan rahim berkontraksi lebih cepat. Nah itu ya, itu keuntungan buat ibu. Kemudian buat bayi tentu saja skin contact dengan ibu bisa dilakukan lebih cepat. Bayi lebih terjaga dari segi suhu tubuh ya. Kan bayi itu rentan, ibu ya, dok? Ya rentan sekali dia mengalami hipotermi ya. Dia akan lebih lebih dekat dengan ibunya, secara psikologis dia akan merasa lebih nyaman, lebih aman, dan tentu saja dia akan lebih cepat mendapatkan kolostrum itu ya. Jadi air susu ibu yang keluar pertama kali itu mengandung kolostrum, baik sekali untuk menjaga kekebalan tubuh ya, untuk dia sebagai kekebalan tubuh, terutama untuk di saluran pencernaan, karena nanti bayi itu kan akan mulai makan ya, tentu saja makanan itu berisiko ada infeksi, jadi saluran pencernaan itu pertama kali harus dilindungi. Nah itu kolostrum itu banyak mengandung antibodi yang melindungi saluran pencernaan. Nah itu keuntungan baik pada ibu maupun pada bayi sendiri ya, dok. Itu. Kemudian kerugiannya saya kira tidak banyak ya, saya juga bingung mencari kerugiannya. Kerugiannya secara mungkin ibu itu lebih cepat dia harus bergerak ya. Jadi saya anggap bukan kerugian. Bukan kerugian ya, dokter, malah lebih bagus ya dokter ya. Iya, artinya mungkin ibu yang suka tidur kali ya. Ibu yang suka santai kok cepet banget sih disuruh jalan. Cepet disuruh jalan gitu ya. Menurut saya itu bukan kerugian ya, ada kerugiannya saya kira hampir tidak ada ya kerugian. Ya mungkin obat obat minum itu
biasanya double dikasih ya, daripada yang biasa. Itu biasanya kan satu jenis obat penghilang nyeri ya. Nah, pada metode ERAK ini dia menggunakan kombinasi biasanya 2 jenis obat penghilang nyeri. Nah, mungkin itu sedikit lebih boros lah obat untuk analgetik oralnya. Mungkin itu yang lebih dianggap kerugian lah, gitu. Lebih banyak menghabiskan obat penghilang nyeri yang diminum, terutama itu ya. Itu saja sih. Baik, dokter, mungkin ada yang bertanya nih pemirsa Bala TV yang ada di rumah, dokter. Ini kan metode ERAK ini merupakan metode yang mungkin ada yang baru mendengar, dokter. Dari kapan sih ada metode ERAK ini sebenarnya, dokter? Atau bahkan beliau mungkin atau saya nggak tahu, dokter. Ternyata udah lama banget nih ada, kok saya baru dengar. Nah, misal kayak gitu, dok. Iya, jadi sebenarnya metode ERAK ini sudah lama ya, terutama di negara-negara maju ya, di Eropa itu terutama dimulai di sana. Jadi mulai saya baca di literatur ya, di Google gitu ya. Jadi 2012 itu di Eropa rata-rata sudah mulai. Baik. Ya, kemudian di Amerika juga dimulai mengadopsi itu disebutkan tahun 2018. Kemudian di Indonesia beberapa rumah sakit di Jawa itu 2019 sudah mulai menerapkan metode ERAK ini. Nah, sedangkan kita di sini mungkin ya 2021 ya baru tahun yang lalu rasanya baru mulai kita di Bali ini. Beberapa rumah sakit sudah menerapkan metode ERAK ini. Saya kira itu. Beberapa rumah sakit, nanti mudah-mudahan semua rumah sakit bisa menerapkan hal itu ya, dokter ya. Nggih, karena ini sudah kebutuhan. Iya, dokter. Jadi ibunya minta ada metode ERAK nggak di situ ya, kalau nggak dipenuhi nanti ibunya nggak mau ke rumah sakit tersebut. Iya, selain juga kalau yang kita lihat di sini, kalau dari cerita yang dokter sampaikan tadi atau informasi yang dokter sampaikan tadi, dengan menggunakan metode ERAK ini ibu kan lebih cepat mobilitasnya, dokter. Habis nikah, rawat inapnya juga bisa dipotong ya, dokter ya, biasanya 3 hari, 2 malam bisa lebih dipersingkat lagi. Itu pun bisa lebih mempersingkat lagi untuk mungkin penghabisan BHP di rumah sakit, penghabisan biaya rumah sakit bagi si pasien kan lebih singkat lagi ya, dokter ya. Gitu ya. Selain juga pemakaian insuran kan juga terbantu juga ya, dokter. Tidak lama-lama pasiennya di rumah sakit. Nah, dokter, sejauh ini mohon maaf, dokter, metode ERAK ini mahal nggak, dokter? Atau sejauh ini masih dalam coveran, dokter, kalau yang punya insuran? Kalau setahu saya belum pernah menghitung secara detail ya. Itu kan ada plus minusnya ya. Mungkin di plusnya itu di pemakaian cairan infus kan lebih sedikit ya. Iya, benar. 6 jam. Kemudian long of stay-nya lebih pendek. Cuma mungkin dia lebih banyaknya di obatnya itu. Obat penghilang nyerinya dia sedikit lebih banyak. Mungkin ya mirip-mirip lah, atau mungkin kalau bagus manajemen pemilihan obat anestesinya, kuncinya di situ sebetulnya. Jadi kalau bisa mau cost-nya memang rendah, adalah pemilihan kombinasi obat nyerinya itu. Baik. Nah, kan ada yang harganya murah atau yang efektif tapi murah tapi efektif. Nah, jadi di situ sebenarnya kuncinya. Saya kira mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya. Walaupun ada tambahan cost di obat anestesi, tetapi ada penurunan cost di long of stay dan juga di pemakaian cairan infus itu. Saya kira mungkin dari segi biaya tidak terlalu banyak berubah ya. Baik, baik. Dokter, kalau dengan metode seksiu sesar biasa atau menggunakan metode ERAK ini, kalau dibandingkan antara keduanya, jadwal periksa kembali atau jadwal kontrol si ibu yang sudah melahirkan ke SPOG tetap sama ya, dokter ya? Tidak ada perubahan ya, dokter ya? Atau lebih cepat kontrolnya? Kontrol pasca operasi? Iya, benar. Ya, biasanya sih rata-rata seminggu tetap ya. Tetap seminggu? Seminggunya kita kontrol lagi. Baik. Ada yang 5 hari, ada yang seminggu ya, tergantung dokternya. Ada yang menghitung seminggu dari sejak operasinya, gitu. Ada yang menghitung seminggu sejak pulangnya gitu. Rata-rata sih 5 hari sampai 7 hari. Baik. Pasca operasi itu kontrol biasanya. Ya, biasanya dok pembukaan muka terbang aja sih. Benar-benar dok. Kan kalau kontrol itu ada buka ini ya, dokter ya, buka perban itu. Ada perbedaan nggak sih, dok, yang pakai seksiu sesar tanpa ERAK dengan yang ERAK pada saat kontrol pertama itu, dok, dibuka perban jahitan, atau sama aja, dok? Kalau untuk masalah luka operasinya, biasanya karena dia lebih cepat mobilisasi ya, biasanya itu penyembuhannya lebih bagus. Lebih cepat ya, dok ya? Ya, lebih kering, lebih cepat ya biasanya. Karena kalau yang lambat mobilisasi itu sering kadang-kadang masih basah gitu ya, gitu. Karena intinya mobilisasi yang lebih dini itu akan mempercepat penyembuhan luka juga, gitu. Akan lebih bagus ya. Baik. Wah, jadi ini menarik sekali ya, dokter ya, dengan metode ERAK ini sebenarnya
mudah-mudahan di semua rumah sakit bisa cepat menggunakan metode ini ya dokter ya. Jadi pasien pun bisa mempertimbangkan hal yang terbaik untuk dirinya. Apalagi untuk mereka para pasien ini yang memang tidak punya keluhan apa-apa di awal. Karena seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa untuk kehamilan itu kan bukan penyakit tapi sesuatu yang sengaja dibuat ya dokter ya. Betul. Kalau dalam kehamilan itu tidak ada masalah, ibunya pun tidak mempunyai riwayat penyakit apapun, hasil lab, hasil USG semuanya bagus dan mendukung dilaksanakan program ERAK ini untuk seksi sesar, nanti dokter yang menangani dan di rumah sakit itu andai kata sudah ada penggunaan program ERAK, jadi dokternya pun akan memberikan KIE, konseling, edukasi, informasi kepada para pasiennya. Apakah menyetujui atau tidak? Berarti pasiennya boleh nolak dong dok kalau dia nggak setuju dok? Boleh, itu otonomi pasien. Tapi kenapa ditolak ya dokter ya? Atau justru lebih cepat sembuhnya, sakitnya juga tidak lama. Duh, saya kapok banget dokter, dulu sakitnya lama banget dokter. Seminggu itu saya masih jalannya pelan-pelan banget ke toilet. Lagian kalau untuk tempat tidur sama toilet kan saya jauh sekali dokter kalau struktur rumah orang di Bali ya dokter ya. Jadi saya jalannya pelan-pelan banget, penyembuhannya itu memang cukup lama. Itu yang mungkin membuat saya atau mungkin beberapa ibu-ibu yang ada di rumah yang sudah pernah merasakan seksi sesar mungkin berpikir kembali ya dokter ya, belum anak yang sekolah saya urusin ya dong, belum suami yang bekerja saya urusin, ini ngomong bayi juga, jalan juga susah kan, repot banget ya dokter. Tapi dengan adanya metode ERAK seperti sekarang untuk seksi sesar, pemirsa Bali TV, jadi sangat membantu untuk kaum ibu-ibu yang mau melahirkan karena penyembuhannya lebih cepat asal tidak ada problem dalam kehamilan Anda. Ya, dokter, untuk metode ERAK sendiri ini kan baru bisa didapatkan di beberapa rumah sakit ya dokter ya, belum semua ya dokter ya. Nah dokter, kalau nanti andai kata di semua rumah sakit sudah menyediakan program ERAK, mungkinkah program ini harus digunakan oleh pasien karena ini merupakan hal yang lebih banyak menguntungkan, bahkan tidak ada ruginya seperti yang dokter jelaskan tadi. Bukan merupakan pilihan lagi nih dokter bagi ibu hamil. Iya betul. Jadi sebetulnya ini adalah metode pemulihan yang lebih baik, intinya kan lebih cepat. Jadi ada penelitian di luar negeri, saya baca itu ada systematic review namanya, ada 1.600 pasien seksu itu diteliti ya. Jadi kesimpulannya didapatkan bahwa long of stay-nya lebih cepat ya. Kemudian pemilihan obat-obat opioid namanya, kalau luar negeri pakai opioid ya, obat penghilang nyerinya itu lebih sedikit dia. Kemudian komplikasi pasca operasinya juga lebih sedikit ya. Kemudian juga kenyamanan, kepuasan pasien. Jadi pasien itu merasa lebih puas ya, karena lebih cepat dia bisa kontak dengan bayinya, lebih cepat pulang. Serasa normal ya dok? Ya, dari segi kepuasan pasien juga lebih puas ya. Nah itu di penelitian di luar negeri ya, systematic review yang saya baca itu seperti itu. Terus saja mungkin di Bali mungkin perlu juga dilakukan penelitian ya, paling tidak di kuesioner ya, pasien yang pulang dengan ERAK. Nah itu mungkin akan ada feedback untuk program kita selanjutnya gitu. Ya diharapkan seperti itu ya dokter ya. Jadi diharapkan dengan demikian kalau memang hasilnya baik ya, sesuai dengan hasil systematic review itu, kenapa tidak semua ibu kita terapkan seperti itu kan? Nah mungkin masalah di sini adalah mental blocking ya, sama seperti Ibu Santi, karena di mind itu sudah operasi itu harus 3 hari, iya dong. 1 hari harus tidur. Nah, mungkin menghilangkan mental blocking ini yang menghilangkan traumanya itu yang susah gitu. Kadang-kadang kan, aduh berani enggak saya gitu karena trauma mungkin operasi sebelumnya, merasa nyeri. Nah mungkin ini problemnya mungkin, terutama ibu-ibu yang sudah pernah mengalami seksi sebelumnya, memori yang jelek lah sebelumnya pada operasi sebelumnya gitu ya. Ya itu mungkin agak kendala sedikit. Ya, saya kira itu kendala. Baik, ya itu dia penjelasan dari Dr. Iwayan Artana SPOG KFM, pemirsa terkait topik kita persalinan sesar dengan metode ERAK. Ya menarik sekali perbincangan kita pemirsa Bali TV, masih ada satu segmen di segmen terakhir nanti untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Kami masih memberikan waktu dan kesempatan untuk Anda bila mana ingin bergabung di line telepon interaktif kami. Masih seputar topik pembahasan persalinan sesar menggunakan metode ERAK, masih bersama narasumber kita Dr. Iwayan Artana SPOG KFM. Beliau yang bertugas sebagai dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Sanglah, yang mana beliau sudah menerapkan program ERAK ini untuk beberapa pasien beliau dan dirasa dan sudah terbukti. Tadi juga beliau menjelaskan kepada Anda di balik semua proses dilaksanakan, kalau dibilang ruginya nggak ada ruginya, untungnya banyak banget loh pemirsa. Lebih untung untuk Anda dan juga bayi Anda sendiri. Jadi pemirsa, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Baik pemirsa Bali TV, di segmen terakhir kali ini masih di program acara Harmoni Bali. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon interaktif, kami masih memberikan waktu dan kesempatan untuk Anda. Line telepon interaktif sudah muncul di layar kaca Anda, 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Topik yang kita angkat pemirsa masih persalinan sesar metode ERAK, masih bersama Dr. Iwayan Atana SPOG KFM, yang mana beliau bertugas di RSUP Sanglah. Silakan untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung atau berbincang dengan beliau, kami persilahkan dari sekarang, kami berikan waktu dan kesempatan. Nah dokter, kita kembali membahas tentang ERAK ya dokter ya, sebagai topik kita pada kesempatan kali ini sambil menunggu penelpon. Dokter, kalau untuk seksio sesar setahu saya, atau yang pernah saya dengar ya dokter ya, mungkin kalau salah bisa dikoreksi, maksimal ibu hamil 4 kali seksio sesar atau 3 kali seksio sesar tergantung dari beliau. Nah, bila dari awal kehamilan beliau menggunakan metode ERAK ini dok, apakah ada maksimal beliau boleh melakukan seksio sesar dokter untuk kehamilan beliau? Seperti apa dok? Apa beda dengan seksio sesar biasa atau baru menggunakan ERAK beliau boleh nih sampai 5 kali seksio sesar ke depannya? Nah seperti apa? Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu Santi. Jadi metode ERAK ini tidak terlalu banyak mempengaruhi teknik penjahitan ya. Teknik operasi itu tetap operasinya seperti biasa ya. Cuma ya yang beda itu kan persiapannya, puasanya, kemudian pemberian obat-obat penghilang nyerinya, kemudian juga mobilisasinya lebih cepat dan mencabut kateter dan infus kan itu ya. Jadi secara teknik operasinya itu tidak berbeda dengan operasi yang sebelum ERAK. Ya, jadi secara teknik penjahitan, luka segala macam di dalamnya itu tidak berbeda bermakna, tidak terlalu berbeda ya, karena itu tidak menyangkut masalah teknis pembedahan ya. Jadi ini murni masalah persiapan dan pasca operasi saja. Nah kemudian menyambung pertanyaan berapa kali sih boleh sesar ya setelah operasi. Nah rata-rata biasanya itu 3 kali ya, rata-rata itu 3 kali. Nah cuman kadang-kadang itu kan pasien ada yang menginginkan kehamilan lebih. Kadang-kadang mungkin dia belum punya anak laki-laki misalnya di Bali kan, 3 anaknya perempuan semua yang masih ingin hamil. Nah itu biasanya akan ditentukan oleh dokter yang operasi terakhir ya. Baik. Jadi pada saat membuka perut, kemudian dievaluasi kondisi rahimnya. Apakah rahimnya itu penyembuhan lukanya bagus ya. Kadang-kadang ada penyembuhan lukanya tidak bagus, dia lengket gitu ya. Jadi rahim itu melengket dengan dinding depan, dengan otot-ototnya gitu ya. Tentu saja itu akan sangat sulit ya kalau operasi lagi. Kemudian juga ada dinding segmen bawah rahimnya yang dibekas dulu torehannya itu dia tipis banget, kadang-kadang setipis laput gitu ya. Nah itu tentu saja kalau hamil lagi dan dia nempel di situ itu akan bahaya sekali. Dia bisa menjadi plasenta akreta tadi ya, atau dia bisa terjadi pecah spontan kalau dia terlalu tipis. Nah itu biasanya dokter akan memberikan rekomendasi pasca setelah dia ngoperasi, biasanya dia akan dipanggil suaminya atau pasiennya, akan dijelaskan bahwa kondisi rahimnya misalnya sangat tipis gitu, mungkin perlu pertimbangan yang sangat matang ya untuk hamil lagi gitu. Jadi kalau tidak terpaksa sekali lebih baik jangan, mungkin begitu ya. Kemudian juga tadi perlengketannya itu, kalau lengketnya banyak sekali, kadang-kadang kan ada yang penyembuhannya tidak bagus ya, mungkin sebelumnya ada infeksi ya. Baik. Jadi dinding rahim itu menempel dengan dinding perutnya, itu agak susah nanti kalau hamil berikutnya. Nah tentu saja ini rekomendasi ini dokter yang tahu, dokter yang operasi. Jadi dokter yang tidak pernah membuka perutnya ya susah memberikan rekomendasi gitu. Nah, atau bisa juga dilihat dengan USG, tapi secara USG agak susah ya. Jadi yang paling pas itu adalah dokter yang membuka
perutnya pada saat operasi yang kedua. Yang terakhir ya, yang yang kedua. terakhir ya. Baik. Nah itu biasanya akan memberikan rekomendasi. Saya kira itu. Baik, dokter, menyambung untuk metode ERAK ini sendiri, dok, bagaimana dengan kasus ibu hamil gameli, dok, atau kembar? Kembar. Tetap masih bisa dipakai metode ini, dok, atau seperti apa bisa edukasinya kepada pasien? Siapa tahu nih, dokter, Iya. setelah USG, ternyata kembar, gimana, dok? Silahkan. Atau Iya. pernah mengalami kasus itu, dok, selama ini? Iya, sebenarnya kok persalinan kembar itu kan tidak berbeda dengan persalinan yang lain ya. Cuma bayinya saja dua. Dua, baik. Nah, cuma kalau yang kembar itu biasanya kan sebelum operasi itu biasanya perutnya kan besar banget Iya, ya. dok, karena dua ya, dok, ya? Iya, karena dua. Nah itu biasanya ibunya udah kelelahan gitu kan, kelihatan lelah. Tapi setelah bayinya lahir, biasanya itu dia akan kembali seperti semula. Jadi tidak masalah sepanjang tidak ada komplikasi pada saat persalinan. Nah kadang-kadang kan kehamilan kembar itu kan rahimnya itu melar gitu ya, tipis. Nah kadang-kadang ini perdarahannya bisa banyak, kadang-kadang kontraksinya bisa terganggu ya, namanya atonia uteri istilahnya. Jadi perdarahannya banyak. Ya, jadi ini yang dikhawatirkan itu justru pada saat operasinya. Pada saat operasi itu ada nggak komplikasi perdarahan. Nah ini yang dikhawatirkan. Selama dia tidak ada perdarahan, dia tidak memerlukan transfusi darah yang banyak, saya kira tidak masalah dia untuk ERAK gitu. Tetapi kalau dia misalnya pada saat setelah lahir bayi itu kontraksinya tidak bagus, kemudian terjadi banyak perdarahan, nah itu kalau HB-nya sampai kurang dari 8 ya, nah itu biasanya tidak bisa ERAK karena dia harus transfusi darah. Tidak disarankan ya, dok, ya? Transfusi darah kan pasang infusnya kan agak lama jadinya gitu. Nah jadi kalau kembar itu tergantung pada saat operasinya. Kalau lancar, tidak ada perdarahan banyak, kontraksinya bagus, saya kira tetap bisa untuk dilakukan metode ERAK pasca operasi. Oh baik, jadi tidak masalah ya, dokter ya, mau hamilnya satu bayinya atau dia gameli atau kembar ya, dokter ya? Sepanjang tidak ada komplikasi selama tidak ada komplikasi ya. Pembedahan. Baik, itu dia pemirsa Bali TV. Nah, siapa tahu mungkin ada yang bayi kembar, dokter bertanya bisa nggak ya, karena dari hasil USG ternyata kembar ya bayinya, dokter, bisa nggak pakai metode ERAK biar cepet nih dapat menyusui si bayi secara dua ya, dokter ya. Jadi tingkat atau challenge-nya si ibu yang baru melahirkan dan si ayah pun jadi double ya, dokter ya, yang semula mengasuh bayi satu ini dua, kanan kiri udah isi. Jadi harus cepet-cepet nih bisa mobilitas, harus cepet-cepet bisa jalan, harus cepet-cepet bisa netein ya, dokter ya. Betul. Jadi mudah-mudahan yang mengharapkan persalinan nanti, pemirsa Bali TV, persalinan Anda lancar, dan bila mana Anda berkenan menggunakan metode ERAK, dan selepas tayangan ini mungkin terbatas ya waktu Anda bisa berkomunikasi via telepon interaktif di sini. Anda langsung bisa ingin bertemu dan berkonsultasi dengan Dr. Iwayan Artana SPOG KFL. Anda bisa temui beliau di RSUP Sanglah. Anda bisa bertatap muka dan bisa mendapatkan informasi lebih detail seputar seksio sesar dengan metode ERAK ini dengan beliau langsung. Nah, pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas, dokter. Di penutup acara kita pada kesempatan kali ini, apa yang dokter mau sampaikan kepada pemirsa Bali TV, terutama terkait masalah persalinan sesar dengan metode ERAK ini? Silahkan, dokter. Ya, baiklah Ibu Santi ya. Ya, daripada kesempatan ini saya menghibau kepada ibu-ibu ya. Jadi berdasarkan studi ya, literatur yang saya baca ya, kemudian juga pengalaman selama ini dengan metode ERAK. Jadi metode ERAK ini sangat bagus untuk mempercepat pemulihan pasca operasi, itu intinya ya. Kemudian juga keuntungannya bayi juga banyak ya, bayi bisa lebih cepat dia kontak dengan ibu, dia bisa suhu tubuhnya terjaga dengan bagus, kemudian secara psikologis dia akan merasa lebih aman, kemudian dia mendapatkan kolostrum lebih cepat ya. Nah kemudian lama rawat tinggal itu juga akan lebih pendek. Jadi seperti kita ketahui bahwa diam di rumah sakit itu kan tidak bagus ya, karena rumah tidak sakit bagus dan itu, tidak nyaman, dok, seperti apapun. Karena rumah sakit itu ada penyakit, risiko kena penyakit segala macam ya. Jadi kalau lebih cepat bisa pulang, alangkah lebih bagusnya ya, lebih bagus istirahat di rumah ya. Nah, jadi saran saya buat ibu-ibu yang ingin mencoba persalinan metode ERAK, silahkan berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis yang menangani sebelum operasi ya. Jadi harus didiskusikan dulu ya, bagaimana, apakah di rumah sakit bersangkutan ada
PPK tentang ERAK ya, panduan praktek klinik ya. Kemudian bagaimana step-stepnya, itu lebih detailnya ditanyakan dengan dokter kandungan yang merawat sebelum persalinan. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Atane informasinya dan kehadirannya hari ini. Benar-benar informasinya sangat membuka wawasan kita, terutama saya dan untuk Anda pemirsa Bali TV yang awal mula duduk di sini bersama dokter awam sekali apa itu metode ERAK ya dokter ya. Sepertinya kalau begini metodenya dan begini banyak keuntungannya, saya tertarik lagi untuk mencoba nantinya dokter ya. Tidak ada image Parno lagi kayak dulu, lama banget bisa mobilitas dan ngasuh anaknya karena kesakitan. Terima kasih dokter kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih kehadirannya dan informasinya. Ya pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada kesempatan kali ini di program acara Harmoni Bali sekali lagi bersama Dr. Iwayan Artana SPOG KFM dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.